Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa dan bertemu walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar usul fikih. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap ikhlas, tetap bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu walaupun kita belajarnya melalui online. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, semangat, istiqomah, kesenangan dan kesungguh-sungguhan dalam belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang mudah didapat, pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kemudahan bagi kita dalam mengamalkannya, sehingga kita pun semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik baktinya kepada orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada diri kita. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran usul fikih, Ustadz kembali mengingatkan kepada diri Ustadz pribadi dan kepada antum semuanya, marilah kita senantiasa menjaga niat yang ikhlas. Sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sulit daripada menjaga niat yang ikhlas. Semua masalah jika dibandingkan dengan permasalahan menjaga niat yang ikhlas, maka gak ada yang berat. Yang paling berat masalah dihadapi oleh orang-orang yang beriman adalah menjaga niat yang ikhlas. Karena godaannya luar biasa. Satu, hawa nafsu yang selalu menginginkan perkara-perkara yang santai-santai, leha-leha, puji-pujian dari manusia. Dan ini bertentangan dengan niat yang ikhlas, di mana niat yang ikhlas akan menjadikan seseorang bersungguh-sungguh, menjadikan seseorang bersemangat. Dan belajarnya pun ia hanya mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula godaan syaitan yang selalu menggerogoti manusia tanpa henti. Mata dibikin ngantuk, pendengaran dibikin tuli, bisikan demi bisikan yang mengganggu konsentrasi. Belum lagi ketika ada orang lain dia membisikkan, ayo semangat, ayo yang rajin biar dipuji.
Nanti kalau orang itu sudah berlalu, hilang semangatnya, hilang rajinnya. Maka tidak ada keberkahan. Orang yang belajar mengikuti caranya setan. Keberkahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu hanya diraih dengan cara ikhlas. Ada satu lagi, kiat agar kita tidak gampang diganggu setan sehingga niat yang ikhlas bisa lebih terjaga. Apa itu? Hendaknya kita senantiasa membaca doa ketika keluar rumah. Kalau saat ini antum ketika keluar asrama, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jika seseorang mengucapkan doa yang seperti itu, maka malaikat akan berkata kepada orang tersebut, sungguh engkau telah dijaga dan engkau telah diberi petunjuk. Maka setelah itu para setan pun saling memberitahukan kepada teman-temannya sesama setan. Kalian gak bisa mengganggu orang ini. Kenapa? Karena orang ini sudah diberi petunjuk dan perlindungan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu dan menggoda orang yang telah diberi petunjuk dan perlindungan? Ahibati fillah, setiap kita mengetahui informasi dan ilmu yang berkaitan dengan cara menjaga niat yang ikhlas, maka pahamilah ilmu tersebut dengan baik dan amalkan. Wallahi ya ikhwan, amalan kita hanya akan menjadi haba'an manthura, seperti buih yang ada di lautan. Gak ada manfaatnya. Gak menambahkan keindahan dalam lautan, malah jadi risih. Banyak tapi gak ada manfaatnya. Seperti buih di lautan. Gak ada manfaatnya. Sehingga hanya menjadikan seseorang dapat capek, lelah, tapi keberkahan, kebaikan dan manfaat gak ada. Ingat, orang yang menuntut ilmu tapi tidak ikhlas hanya akan menjadikan dirinya sombong. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, kemudian kembali Ustadz juga ingin menyampaikan, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang meniti suatu jalan, siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk menimba ilmu. Zaman dahulu menuntut ilmu itu dengan melakukan perjalanan. Dan perjalanan zaman dahulu bukanlah perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat. Butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh kesungguh-sungguhan. Dan tentunya butuh niat yang ikhlas. Nah, zaman sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan, kelancaran, keringanan dalam menjalani kehidupan. Mau belajar, kalau zaman dulu harus pergi ke kota ini, harus pergi ke kota itu, pergi ke kota-kota, menjadi orang yang berpindah-pindah. Tapi zaman sekarang, ya Allah, difasilitasi, cukup datang ke sebuah pesantren,
sudah ada asrama, makan disiapin, segala macamnya telah diatur, mau belajar tinggal datang ke kelas, nanti gurunya yang datang gonta-ganti. Ini kemudahan dari Allah. Tapi kemudahan ini tidak akan bermanfaat kalau kitanya tidak bersungguh-sungguh. Kalau kitanya tidak berusaha untuk ikhlas, konsentrasi, dan menyimak. Ya ikhwan, apa kita ingin menjadi orang yang merugi karena tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan? Tertidur, ngobrol, bercandaan. Apa kita ingin menjadi orang yang menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Dahulu seorang sahabat ada yang pernah datang ke sebuah pasar. Lalu dia melihat manusia begitu sibuk dengan perdagangan, jualan, dan usaha. Sampai-sampai ada kajian di masjid, itu mereka nggak datang. Orang-orang yang di pasar ini yang sibuk belanja, sibuk jualan nggak datang. Akhirnya sahabat tersebut pun berteriak, sesungguhnya saat ini di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita keras seperti ini, maka para pembeli dan para penjual pun langsung ngibrit datang ke masjid. Tapi ketika mereka datang, mereka melihat gak ada pembagian apa-apa, cuman ada pengajian. Mereka pun balik lagi ke pasar dalam keadaan emosi, marah kepada sahabat yang berteriak tadi. Kalau ngomong yang benar, jangan berbohong. Udah capek-capek kita lari-larian, kita gak menemukan ada pembagian apa-apa. Jangan nyusahin orang karena berbohong. Kata sahabat tersebut, siapa yang berbohong? Bukankah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak ada yang mewarisi harta dan benda, gak ada. Yang para nabi dan para rasul wariskan adalah ilmu. Nah sekarang di masjid sedang ada pelajaran, sedang dibagi-bagikan ilmu, warisannya para nabi. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapatkan bagian dari warisan para nabi dan rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu semangat ya ikhwan, bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Sesulit apapun pelajaran, seberat apapun pelajaran, kalau kita mau ikhlas dan bersungguh-sungguh, pasti bisa, walaupun diawali dengan rasa kok saya gak ngerti, kok saya gak bisa mahamin. Awalnya pasti seperti itu. Ya ibarat kata kalau kalian belajar di awal, pastinya kan jatuh dulu. Jatuh dulu. Baret sini, baret situ. Luka sini, luka situ, berdarah. Tapi karena kalian konsisten, lama-kelamaan apa? Bisa.
dan luka yang tadi ada sembuh. Demikian dalam belajar. Gak ngerti, gak paham, gak ngerti, gak paham. Tapi diteruskan usahanya. Lama-kelamaan akan paham dan ngerti. Dan yang gak paham, gak ngerti, capek, susah, hilang semuanya. Dahulu ada muridnya Imam Syafi'i yang sulit banget untuk memahami. Sampai puluhan kali Imam Syafi'i menerangkan ilmu, dia gak paham-paham. Sampai pada akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ilmu ini cara memberikannya kayak memberikan makanan disuapin, saya suapin. Tapi ya ilmu itu didapat dengan ikhtiar yang tinggi, bersungguh-sungguh. Dapat atau tidak nanti itu urusan Allah, dan Allah menilai siapa yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dia berhak mendapatkannya. Dan karena murid Imam Syafi'i tersebut terus berusaha sampai pada akhirnya dia paham ilmunya, dia mengerti. Dan Allah pun menakdirkannya menjadi seorang ulama. Semua ada masanya. Ada masa sulitnya, masa gak bisa, masa gak paham. Nanti akan datang masa paham, gampang ngerti, gampang ngikutin. Tapi semuanya sesuai dengan proses. Kalau proses awalnya kita bersemangat, bersungguh-sungguh, maka proses berikutnya santai, bisa mengikuti dengan mudah. Tapi kalau proses awalnya biasa-biasa aja, santai, leha-leha, maka seterusnya akan menjadi proses yang susah dan panjang. Ayo ya ikhwan, semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, menumbuhkan niat yang ikhlas. Udah ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di sini, yang nyiptain Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngatur Allah, yang ngejamin Allah. Masa ketika kita disuruh sama Allah, kita masih berharap balasan dari orang lain? Semua aspek kehidupan kita ini yang ngatur Allah, maka udah ikhlas. Belajar yang ikhlas. Semua karena Allah. Gak ada manfaatnya, wallahi. Gak ada manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas tapi gak ikhlas, gak ada manfaatnya. Tapi kalau kita ikhlas demi Allah, manfaatnya itu akan datang begitu besar. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang baru, mari kita kembali memurojaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan lalu. Di pertemuan lalu kita membahas hakikat dan majas. Hakikat hakikat dan majas ini adalah pembagian yang muncul dari al-kalam, ungkapan atau kata. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada kata hakikat, ada kata majas. Kata hakikat adalah kata yang digunakan sesuai dengan arti asli.
Contoh misalnya singa. Arti aslinya adalah hewan buas. Dalam kalimat saya melihat singa di kebun binatang, berarti kata singa dalam kalimat ini adalah kata singa yang hakikat, yaitu kata singa yang digunakan sesuai arti aslinya. Sedangkan kata majaz adalah kata yang digunakan tetapi bukan untuk arti aslinya. Kata yang digunakan tetapi bukan untuk arti aslinya. Contoh, saya melihat singa sedang khutbah Jumat. Nah, kata singa dalam kalimat ini nggak mungkin diterjemahkan dengan arti aslinya. Sebab jika diterjemahkan dengan arti asli, maka kalimatnya tidak bisa dipahami. Maka tentu kata singa di sini diterjemahkan bukan dengan arti aslinya, tapi dengan arti yang bukan aslinya. Apa itu? Seseorang yang pemberani. Berarti kalimat sebetulnya adalah saya melihat orang pemberani sedang khutbah Jumat. Namun dia ingin membuat kalimatnya lebih terlihat bagus. Maka dia pun pakai majaz dengan mengatakan saya melihat singa sedang khutbah Jumat. Ini kan kalimatnya lebih bagus ya, terdengar. Nah, inilah yang disebut dengan majaz. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa sebuah kata tidak bisa dijadikan majaz kecuali memenuhi syarat. Apa syarat supaya kata bisa digunakan dalam bentuk majaz? Yang pertama adalah adanya hubungan antara arti asli dengan arti selain asli. Kayak misalnya singa. Singa itu kan arti aslinya hewan buas. Sedangkan arti yang tidak aslinya adalah pemuda atau seseorang yang pemberani. Apakah orang pemberani sama hewan buas singa ada hubungannya? Kita katakan ada. Apa? Sama-sama berani. Singa itu hewan yang berani dan seorang pemberani juga memiliki sifat pemberani. Jadi ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, maka boleh menggunakan majaz. Tapi kalau nggak ada kesamaan, nggak boleh dijadikan majaz. Contoh misalnya kelinci, hewan yang takut. Ingin digunakan untuk menggambarkan orang pemberani. Saya melihat kelinci di medan perang sedang menghunuskan pedangnya. Maksudnya kelinci di sini apa? Orang yang pemberani. Nggak bisa. Kelinci itu penakut, sedangkan penggambarannya untuk orang pemberani. Nggak ada hubungannya. Maka nggak sah penggunaan kelinci untuk majaz. Nah, hubungan antara arti asli dengan arti yang selain asli disebut dengan alaqah. Ini syarat pertama, harus ada alaqah. Syarat yang kedua adalah dalam kalimat ada kata yang menjadi penunjuk bahwa ada kata dalam kalimat tersebut yang tidak diartikan dengan arti aslinya. Contoh misalnya, saya melihat singa sedang khutbah Jumat. Nah, kata singa di sini tidak mungkin diterjemahkan dengan arti aslinya.
Sebab ada kalimat sedang khutbah Jumat. Sedang khutbah Jumat di sini adalah kalimat yang menyatakan bahwa kata singa tidak diterjemahkan dengan arti aslinya. Sebab nggak mungkin singa asli bisa khutbah Jumat. Nih syarat yang kedua, adanya kata yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat menggunakan majaz. Dan kata yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat menggunakan majaz disebut dengan qarinah. Itu dia dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kata bisa digunakan dalam bentuk majaznya. Yang pertama tadi adalah alaqah dan yang kedua adalah qarinah. Lalu